Damai sejahtera kiranya menyertai kehidupan saudara sekalian dimanapun berada. Bagaimana kabar saudara di hari ini? Semoga tetap di dalam kondisi sehat, penuh sukacita yang datangnya daripada Allah. Bagi yang sedang sakit, tetap semangat untuk sembuh, dan jangan lupa berdoa, memohon kesembuhan dari Tuhan. Tapi jika kantong yang sakit, maka obatnya adalah jangan bermalas-malasan, tetapi semakin giatlah untuk bekerja, ya. Sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, marilah kita memberi waktu kita sejenak untuk mendengarkan sebahagian dari firman Tuhan. Maka oleh karena itu, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Segala puji dan syukur bagimu ya Tuhan, karena Engkau masih memberikan kehidupan yang baru bagi kami di hari ini. Ketika kami boleh bangun dari tidur kami, maka itu adalah berkat yang begitu besar yang Engkau berikan bagi kami. Di saat ini kami mau kembali mendengarkan firman-Mu. Tolong ajari kami untuk dapat memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan di hari ini, hari Kamis di tanggal 13 Februari 2025, tertulis di dalam kitab Maleakhi pasal 4 ayat 1. Maleakhi pasal 4 ayat 1. Bahwa sesungguhnya hari Tuhan itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Amin. Demikianlah sabda firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, renungan melalui firman Tuhan di hari ini yang tertulis di dalam kitab Maleakhi pasal 4 adalah tentang peristiwa hari Tuhan atau hari penghukuman, di mana Tuhan yang akan menjadi hakim, yang menghakimi seluruh manusia seturut dengan perbuatannya masing-masing. Bagi orang-orang fasik atau orang-orang bebal, yaitu orang-orang yang tidak hidup di dalam kehendak Tuhan, maka hari Tuhan adalah hari yang sangat mengerikan. Mengapa hari Tuhan itu adalah hari yang sangat mengerikan bagi orang-orang fasik dan orang-orang bebal? Karena hari Tuhan itu digambarkan Nabi Maleakhi seperti sebuah perapian yang menyala, yang membakar dan menghanguskan, sama seperti jerami yang terbakar sampai ke akar-akarnya. Maka ketika disebut seperti jerami yang terbakar sampai ke akar-akarnya, maka itu artinya ketika hari Tuhan itu terjadi, maka tidak ada lagi ampunan bagi orang-orang fasik atau bebal. Tetapi bagi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, orang-orang yang mempergunakan waktu di hidup ini dengan arif dan bijaksana, hari Tuhan itu bukanlah sesuatu hal yang mengerikan. Karena ketika hari Tuhan itu terjadi, orang-orang yang arif dan bijaksana, orang-orang yang setia, yang hidup di dalam Tuhan akan mendapatkan upah dari Tuhan.
Saudara-saudara, tidak ada yang tahu kapankah hari Tuhan itu akan terjadi. Tapi bukan berarti hari Tuhan adalah sebuah cerita atau khayalan. Karena melalui bacaan firman Tuhan di hari ini mengatakan bahwa sesungguhnya hari itu datang. Kata sesungguhnya mengandung arti kebenaran yang pasti akan terjadi. Maka oleh karena itu, perhatikanlah bagaimana cara kita menjalani hidup ini. Bagi kaum bapa, perhatikanlah bagaimana kita menjalani hidup ini. Pergunakanlah waktu yang ada. Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Maka dengan kata lain, kalau kita masih bisa ke gereja, maka ke gerejalah. Kalau masih bisa ke pertonggoan, maka ke pertonggoanlah. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Bagi ibu-ibu, perhatikanlah bagaimana engkau menjalani kehidupan ini. Jangan habiskan waktu di hidupmu hanya untuk mengejar uang dan uang. Bagi kaum muda-mudi, perhatikanlah bagaimana engkau menjalani hidup ini. Jangan habiskan waktu di hidupmu hanya untuk mengejar kesenangan duniawi. Saudara-saudara, jangan sampai hidup kita seperti jerami di hari penghakiman Tuhan, yang mudah terbakar dan akan terbakar sampai ke akar-akarnya. Amin. Selamat beraktivitas, tetap semangat menjalani hidup, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, karena kasih dan kebaikan-Mu, sehingga kami masih boleh mendengarkan firman-Mu di hari ini. Tuntun selalu hati dan pikiran kami, agar tetap selaras dengan kehendak-Mu. Di saat ini kami kembali berdoa, mendoakan kehidupan kami, kehidupan saudara-saudara kami, jemaat yang Engkau kasihi. Semoga hari ini berkat Tuhan semakin tercurah di hidup kami. Tubuh, jiwa, dan roh kami mau tetap serahkan kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.